Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, para kiai, para guru, para ustadz dan ustadzah, para tokoh dan sesepuh masyarakat di kampung belum sempat saya cek ini Sungai Tambang, Pak. Sungai Tambang, Pak. Mobil khusus segenap pengurus DKM Masjid Raya Tambang Baru. Kambang, Pak. Kama Baru. Ini mohon maaf, tadi saya di mobil tidur, Pak. Jadi nyawanya belum masuk semua. Tapi alhamdulillah bangun saya sholat tadi maghrib isya takhir. Kemudian malam hari ini subhanallah begitu saya bahagia karena saya sudah ada di provinsi yang berbeda. Berarti ini masuknya Sumatera Barat. Berarti banyak sate Padang di sini, Pak. Oh, banyak. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Saya yakin tadi sedikit banyak sudah disampaikan terkait dengan apa misi dari kehadiran kami di sini bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi. Dari namanya saja sudah kita bisa tebak, kita peduli berbagi, bukan kita peduli dibagi. Karena yang namanya peduli itu harus terus berbagi. Dan ternyata PR kita sebagai manusia, tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah bagaimana kita terus berbagi manfaat untuk orang lain. Itu PR manusia. Makanya ada satu sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di mata Allah itu bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, tidak. Manusia terbaik di mata Allah bukan dia yang paling mewah kendaraannya, bukan. Manusia terbaik di mata Allah bukan dia yang memiliki harta bermegah-megahan, juga bukan. Siapa manusia terbaik? Kan kita mau jadi yang terbaik di mata Allah, gitu ya Pak. Siapa manusia terbaik di mata Allah? Manusia terbaik di mata Allah adalah ketika Allah titipkan harta, hartanya bermanfaat. Ketika Allah titipkan jabatan, jabatannya bermanfaat. Ketika Allah titipkan keluarga, keluarganya pun jadi manfaat. Maka malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk saling kita bergandengan tangan, berangkulan untuk meraih kehidupan yang lebih baik dari kehidupan kita di dunia ini. Supaya kita lebih yakin dengan yayasan yang sekarang hadir,
Tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya, guru saya, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Ikram Humaidi MPD. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu akan kami persilahkan untuk sedikit sebentar melihat tayangan visual supaya Bapak nanti langsung tahu bahwa kegiatan kami ini adalah mengajak seluruh masyarakat untuk berdonasi dalam bentuk sedekah Al-Quran. Dan kenapa harus sedekah Al-Quran nanti akan kita kaji. Lalu Al-Quran itu langsung kita distribusikan, kita bagikan terhadap beberapa pihak yang memang memerlukan Al-Quran, Al-Quran yang layak untuk dibaca, ke pelosok-pelosok, ke pesantren-pesantren, ke tempat-tempat yang seharusnya. Baik, kita saksikan sebentar, ini tidak lebih dari 5 menit, supaya setelah kita menyaksikan, kita makin yakin bahwa inilah kesempatan kita untuk saling berbagi. Pada sahabat-sahabat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami bersama dengan Ustaz Ikram Humaidi dari Yayasan Peduli Berbagi. Dengan Al-Quran berubahlah wajah kota Mekah, berubah wajah kota Madinah, dan berubah wajah dunia. Insya Allah pada hari ini, pada masa kita sekarang ini, dengan keikutsertaan kita bersama Al-Quran ini akan merubah wajah dunia di akhir zaman ini. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis sahihnya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bi akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memuliakan satu kaum, akan memuliakan satu bangsa dengan Al-Quran. Wa yadau bi akharin, dan Allah akan menghinakan satu kaum ketika Quran ditinggalkan. Bahwa baginda Rasulullah pernah bersabda, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Muhammad Hadi dari Maktabah Al-Fatih Al-Quran melaksanakan program Al-Quran wal Quran. Ini tidak ada payah dan saudara-saudara sekalian. Itulah makna daripada bersatu dalam mungkin mencintai Islam, menyebarkan Islam dan menyebar Islam. Beliau ini menyebarkan dakwah ada wakaf Al-Quran. Itu saya insyaallah. Semua manfaat saya sertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu fi auni abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus melindungi hambanya selama hamba tersebut juga menyayangi sesamanya. Sukses berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 daripada hal yang akan bermanfaat buat kita ketika kita mati, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh serta solehah yang senantiasa mendoakan kita. Oleh karenanya, yuk mari sama-sama, paling tidak sedekah jariah itu yang akan membantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari pahala amalan dan kebaikan yang dia lakukan meskipun ia telah meninggal dunia dan terikat selalu sampai hari kiamat adalah salah satunya wa mushafan warathahu, yakni mushaf Al-Quran yang ia wariskan, ia berikan, ia bagikan kepada sesamanya, kepada mereka kaum muslimin yang membutuhkan.
Mari bersama kita mendukung Yayasan Kita Peduli Berbagi di dalam rangka mewujudkan cita-cita yang mulia, yaitu program donasi Al-Quran, One Home, One Al-Quran. Dan pastikan diri kita beserta seluruh keluarga kita tercatat sebagai pejuang-pejuang Al-Quran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hajar dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Alhamdulillah hari ini saya dapat tamu dari Yayasan Kita Peduli Berbagi Riau. Dan saya berbangga bahwa anak-anak muda ini anak-anak yang energik, anak muda yang punya ambisi besar. Satu cita-cita yang mulia adalah bergeraknya yayasan ini untuk program dakwah, khususnya dalam wakaf-wakaf Al-Quran. Mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kita Peduli Berbagi yang telah mendistribusikan wakaf Al-Quran kepada para talib dan talibat di Ma'had Al-Furqan. Semoga Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak ini memberikan kemudahan kepada mereka dan memberikan aliran pahala kepada donatur yang mewakafkannya. Mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kami dari Pondok Pesantren Mardatillah, Kota Subulu Salam, Provinsi Aceh, alhamdulillah telah menerima wakaf dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Semoga Yayasan Kita Peduli Berbagi mendapat berkah dari Allah dan selalu sukses dan selalu istiqomah. Saya mewakili dari teman-teman KPB untuk menyerahkan program wakaf Al-Quran ini untuk di Kota Subulu Salam. Mohon berkenan untuk diterima. Alhamdulillah, Al-Quran sudah ada ini dan ada di mobil. Ucapan terima kasih kepada Kita Peduli Berbagi, dan juga percetakan Maktabah Al-Fatih. Insya Allah Al-Quran ini nanti akan kita salurkan di TPA dan di pesantren yang membutuhkan, khususnya di Kota Subulu Salam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, gimana, masih hidup? Alhamdulillah. Jadi demikianlah tadi sekilas tentang kegiatan kami. Tadi ada beberapa video yang saya juga di dalamnya berkegiatan mengajak donasi masuk ke pelosok-pelosok, bahkan beberapa kali harus mengalami ya sedikit ujian, musibah. Saya waktu di Sumatera Utara dari kota Medan ke arah Rantau Prapat
Kami ada beberapa mobil, satu mobil kami mengalami kecelakaan, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Itulah dakwah. Tapi kalau kita pikir itu semua tidak seberapa dibanding dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mau sedikit saya bahas Bapak Ibu nanti. Namun sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat langsung kegiatan kami seperti apa saja. Dan di kesempatan malam hari ini mohon maaf lahir batin sebelumnya. Kami juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk mensukseskan dan memberkahkan kegiatan kami tadi. Rangkaian dakwah ini saya sedang tidak sendiri di Sumatera. Saya juga bersama KPB, sedang bersama sahabat saya, Ustadz Kembar, Ustadz Adi Alwi. Tapi beliau masih keliling di daerah Riau. Inilah kegiatan kami. Insya Allah doakan supaya kami istiqomah dalam kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, dan doakan dakwah kami tidak hanya keliling Sumatera saja, tapi dari Sabang sampai Merauke insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tadi juga dari pengurus DKM Masjid sudah menyampaikan kepada saya, Ustadz, doakan kami masjid ini sedang dalam tahap pembangunan. Dan kalau saya tidak salah sedang akan membebaskan tanah yang di depan sana ya Pak. Dengan target 900 juta ya Pak. 900 juta dan sudah terkumpul 700 juta lebih. Memang kalau berbicara tentang masjid ini, masjid dan Al-Quran ini nyambung Pak. Jadi ketika kita meninggal dunia Bapak, selesai sudah umur kita, wafat, kembali kita kepada Allah. Ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa ternyata mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kita sudah meninggal dunia, itu ada 7 hal yang akan menemani, mendampingi kita. 7 hal. Di dalam hadis yang lain sahih, hadis ini yang sudah kita kenal 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tapi di hadis yang lain ternyata bukan cuma 3 Pak, 7. 2 diantaranya adalah 1 au masjidan bana, masjid yang kita ikut serta membangun di dalamnya. Akan menghampiri kita nanti di alam kubur. Maksud masjidan au banahu ini bukan Bapak harus membangun satu masjid, Bapak semua yang bangun dengan uang sendiri, bukan. Au masjidan banahu artinya kalau Bapak ikut serta membangun masjid dalam bentuk uang, semen, kerikil, pasir, pahala-pahala itulah yang akan menghampiri kita di alam barzah. Dia akan mencari jasad kita nanti. Kuburan yang begitu gelap, kita terhimpit tanah, tertindih papan, tidak ada yang mendampingi. Saat itulah pahala kerikil kita itu mencari kita. Yang kedua di antara 7, au mushafan warathahu, atau Al-Quran yang disedekahkan. Nah ini dua-duanya masuk dalam hadis tersebut. Maka Bapak Ibu izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu sedikit menyisihkan hartanya, materinya, keuangannya. Ada sahabat-sahabat dari tim DKM Masjid dan sahabat kami nanti yang akan keliling dengan niat dan akad. Uang yang kita kumpulkan malam hari ini kita sebar untuk 2 hal. Untuk masjid di tempat ini dan untuk mensukseskan program Yayasan KPB. Nanti sambil sahabat kami keliling kita bersolawat bersama-sama. Nanti dibantu oleh sahabat saya Ustadz Ikram Humaidi untuk kita bersolawat bersama-sama. Baik sahabat-sahabat dari DKM dan dari Yayasan sudah standby.
akan membawa beberapa kantong. Mereka keliling, ada teman-teman juga yang perempuan, akhwat dari yayasan. Nanti silahkan keliling, Bapak Ibu yang punya uang 500 perak silahkan. Yang cuma 100 perak silahkan. Yang punya uang 10.000 silahkan. Kita sukseskan dan berkahkan masjid ini, juga kegiatan yayasan Kita Peduli Berbagi. Silahkan, sudah siap? Ini enggak tanggung-tanggung ini Pak. Besar juga tempatnya. Ya. Kita bersalawat sama-sama seperti salawat yang sudah kita hafal bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha. Angkat suaranya Bu. Rasulillah. Lebih keras lagi. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah kulli mujahidi Salatullah bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah kulli mujahidi lillah biadil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Terakhir bi ahlil bad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang berbahagia, biar semangat. Kalau saya panggil Bu, Ibu tolong jawab yes. Oke? Oke Bu? 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 Paham dia sudah. Emang yang dipanggil Ibu itu semangat. The power of emak-emak Pak. Coba tes lagi, saya suka ini. Bu, Pak. Dari dulu saya heran, kenapa kalau yang dipanggil bapak-bapak tuh jawabnya antara lapar atau enggak punya duit itu Pak. Baik, kita mau ngobrol yang ringan-ringan saja, tapi masih terkait dengan kemuliaan akhlak, kekasih Allah, kekasih kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup itu ada 3 hal yang kita cari. 3 hal. Dan 3 hal inilah yang kita sering tertipu.
Kita sering tidak sadar, sering tertukar. Maka 3 hal ini akan kita bahas supaya dalam hidup jelas kita faham apa sebenarnya yang sedang kita cari di dunia ini. Allah sering bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun? Hai manusia, kata Allah, kalian mau kemana? Hidup di dunia sementara, tidak ada yang tahu. Ujung-ujungnya kalian semua akan kembali kepadaku, bukan kepada siapa-siapa. Bukan kepada harta yang engkau cari, kata Allah. Bukan kepada istri yang kamu bernaung di dalam rumah. Bukan kepada anak-anak yang engkau takut kehilangannya. Bukan, tapi aku satu-satunya tempat kamu kembali. Itu kata Allah. Yang kita cari cuma 3 dalam hidup, tidak ada lagi. 1, ibu yang mau catat silahkan, yang mau diingat silahkan. Yang pertama yang kita cari itu senang. Apa Pak? Senang. 2, bahagia. 3, berkah. Gampang ya. Ibu hafal? Senang, bahagia, berkah. Coba ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Yang pertama. Kedua. 3. Bapak dibalik dari belakang. Nah, mikir dulu ini. Apa ya tadi ya? Berkah, bahagia, senang. Senang, bahagia, berkah. Ini yang mau kita bahas. Ini yang kita cari. Tapi apa Ustadz bedanya senang, bahagia, berkah? Orang senang belum tentu bahagia. Orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang berkah sudah pasti bahagia dan senang. Itu rumusnya. Senang belum tentu bahagia, bahagia belum tentu berkah, tapi orang berkah sudah pasti bahagia dan senang. Apa perbedaannya? Senang itu ukurannya dunia. Senang standarisasinya harta. Senang tolak ukurnya jabatan. Itu memberikan senang. Contoh, saya tanya ibu-ibu, jawab yang keras ya. Jangan ada dusta antara kita. Bu, masih paham dia. Ibu lebih senang mana sama suaminya dikasih uang 100.000 apa 1 juta? Nah bagus. Ibu gak usah munafik, biasa aja. Ibu lebih senang mana dikasih uang 1 juta apa 100 juta? Ini senang Pak. Makin banyak uangnya makin senang. Ibu lebih senang mana sama suaminya dikasih motor apa mobil? Mobilnya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Inilah ciri-ciri wanita matre Pak. Jadi Bapak Ibu sudah mulai paham ya arti senang ya. Makin tebal dompetnya makin senang. Tapi orang senang belum tentu bahagia. Karena bahagia tidak diukur dari dunia. Bahagia tidak diukur dari uang. Tapi bahagia diukur dari hati yang bersyukur dan bersabar. Itulah bahagia. Senang dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-surur. As-surur itu senang. Kalau bahagia al-hasanah. Dari bahasa Arabnya saja beda Pak. Yang satu as-surur, kesenangan. Yang berikutnya al-hasanah, kebahagiaan. Makanya doa kita di setiap ujung doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Berarti yang kita minta sama Allah senang apa bahagia? Bahagia, al-hasanah. Kita bukan cuma minta harta, tapi kita minta dari harta itu kita bersyukur dan bersabar. Itu poin dari bahagia. Ini ngomongin masalah hasanah. Biar santai saya cerita dulu sedikit ya.
Tanpa ada maksud menyinggung siapapun, Pak. Demi Allah tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ini cerita intermezzo saja. Ada suami, istrinya 2. Oh, ibu mulai ngepal tangannya ini. Istri yang pertama namanya Fatimah. Istri yang kedua namanya Hasanah. Dua-duanya sama suami ini diajak umroh. Tawaf keliling Ka'bah. Istri tua digandeng sebelah kanan, yang muda digandeng sebelah kiri. Wih, romantis. Akur dua-duanya. Baca doa ini suami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata istri muda, makasih papa. Wa fil akhirati hasanah. Kata yang muda Hasanah ke Fatimah. Fatimah sian dia loh. Nggak disebut namanya. Fatimah marah-marah. Kata Fatimah, kamu jangan mentang-mentang saya istri tua nggak kamu sebut-sebut nama saya. Kamu jadi suami harus adil. Saya tidak mau tahu. Cari doa yang ada nama saya. Wah, pusing suaminya. Langsung dia baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Senang itu Fatimah, Pak. Alhamdulillah. Yang bingung orang Arab, baru kali ini ada doa pakai Fatimah, Pak. Hasanah itu artinya bahagia. Beda dengan senang. Hasanah itu artinya bagaimana kita bersyukur dengan Allah yang sudah berikan dalam hidup kita. Air mata, kenapa rasanya asin, Pak? Nih, ibu yang sering mengeluarkan air mata. Ketika air mata menetes tidak sengaja masuk ke mulut kita, rasanya apa, Bu? Bu, rasanya apa? Asin. Bapak pernah nggak mikir kenapa air mata asin? Karena itu sudah setelan dari Allah. Air mata asin fungsinya dia mampu menghilangkan bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di mata kita. Itu hebatnya setelan Allah. Bapak Ibu seharian naik motor tidak pakai helm kena kuman, tidur, itu diproses sama air mata asin, keluarnya nanti pagi, Pak. Betul nggak? Itu kalau orang Sumatera Barat yang keluar di pagi hari, yang di pojok-pojok namanya apa, Bu? Apa namanya, Pak? Kalau di Jakarta itu kan belekan. Kalau di Padang apa, Pak? Hah? Apa? Cirimato. Betul ya? Cirimato. Kenapa itu cirimato bisa keluar? Karena ada air mata yang asin. Kebayang nggak kalau air mata kita tidak asin? Oh, mata kita setiap hari bengkak, Pak. Allah itu maha adil. Kenapa air liur itu tawar? Air liur ini tawar, Pak. Supaya dia bisa netral. Merasakan semua rasa, manis, pedas, asin, asam, itu semua bisa kita rasakan karena air liur kita tawar. Kenapa air yang keluar dari telinga kita, Bapak kalau berenang di kali, di sungai, kemasukan air, Bapak keluarin, itu ada air dari telinga keluar. Itu kalau Bapak cobain rasanya pahit, Pak. Pernah nyobain gak, Pak? Nah, cobainlah sekali-kali. Kenapa rasanya pahit? Itu hebatnya Allah. Bayangkan kalau air yang ada di dalam telinga itu rasanya manis, Pak. Wih, tidur bangun, oh telinga kita penuh dengan semut, Pak. Tapi dengan pahit, dia akan membunuh setiap kuman yang masuk ke dalam telinga kita. Subhanallah. Itu artinya rezeki sudah diatur sama Allah. Orang yang bahagia itu dia paham, dia ngerti Allah itu yang maha mengatur rezeki. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Sudah diatur ibu. Rezeki tetangga ibu ya begitu. Rezeki kita ya seperti ini. Saya ada cerita lagi. Ini nanti saya kaitkan dengan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suatu hari Allah panggil malaikat Jibril. Hai Jibril, kata malaikat Jibril, ya Allah siap, turun ke bumi. Kenapa ya Allah? Tanya semua makhluk binatang, apakah mereka bersyukur jadi binatang? Siap Allah. Malaikat Jibril turun ke bumi. Yang pertama kali ditemui sama Jibril binatang namanya kerbau. Kerbau itu bahasa Sumatera Baratnya apa? Kerbau. Kabau. Oh, itu kenapa dinamain Minangkabau ya Pak? Oh, kabau. Kabau. Kerbau jadi kabau. Yang pertama kali malaikat Jibril bertemu dengan kabau. Dengan kerbau. Apa kata malaikat Jibril? Hei kabau, apakah kamu bersyukur jadi kerbau? Pertanyaannya ringan Pak. Kerbau ditanya sama malaikat Jibril, apakah kamu bersyukur jadi kerbau? Apa kata kerbau? Saya bersyukur Jibril, bilang sama Allah. Saya bersyukur jadi kerbau. Kenapa kamu bersyukur? Karena kalau saya buang air kecil, pipis saya masih ke bawah. Kan ke bawah Pak. Bapak pernah lihat kerbau pipis? Nah, coba tungguin dia pipis. Pipisnya ke bawah, normal. Kata kerbau, Jibril bilang sama Allah, saya ini bersyukur jadi kerbau. Kenapa memang? Dibandingkan teman saya tuh yang satu. Siapa? Kelelawar. Tahu kelelawar Pak? Nah, bahasa sininya apa lagi Pak? Hah? Apa? Kalong. Itu sama kayak bahasa Jakarta. Saya mau pakai bahasa kampret gak enak Pak. Karena yang sering berantem kampret sama cebong itu. Udahlah gak usah pakai kampret-kampret, ntar ada yang sensitif, gak usah cebong-cebong. Saya gak suka urusan politik, ini dakwah. Kelelawar itu kata kerbau, Jibril saya bersyukur. Karena saya kalau kencing masih ke bawah. Lihat kelelawar, lihat kalong. Dia kalau tidur, palanya di bawah, kakinya di atas. Kalau dia kencing ke atas dan ngencingin dirinya sendiri. Dia basah sama air kencingnya sendiri. Masih mending saya kencingnya ke bawah. Subhanallah. Bapak Ibu, ternyata manusia itu sering ngencingin dirinya sendiri. Di mana? Di kolam berenang, Pak. Bapak Ibu kalau lagi berenang, terus lihat ada yang berenang tiba-tiba di pojok sendiri, nah itu lagi ngencing dia. Ngencingin dirinya sendiri, kenapa? Dia yang ngencing, dia yang berenang di situ. Malaikat Jibril bingung, oh kelelawar kasihan dia ya. Kata malaikat, saya tetap mau tanya, apakah dia bersyukur jadi kelelawar? Malaikat Jibril datang ke kelelawar. Hai kelelawar, wahai kalong. Kata Allah ada pertanyaan, kamu bersyukur gak jadi kelelawar? Karena kamu ngencingin diri kamu sendiri. Apa kata kelelawar? Bilang sama Allah Jibril, alhamdulillah saya masih bersyukur jadi kelelawar. Walaupun saya ngencingin dirinya sendiri. Memang kenapa kamu bersyukur? Masih mending saya daripada teman saya. Tuh lihat cacing. Cacing gak punya kaki. Ngencing di situ, tidur di situ, buang air besar di situ. Jorok dia, masih mending saya masih bisa terbang kemana-mana. Tapi cacing, oh tidak punya kaki. Dia serba di tanah sendiri berbuat apa saja. Oh gitu kata malaikat Jibril. Iya, coba tanya, bersyukur gak itu? Malaikat Jibril mendatangi cacing. Ditanyalah cacing, hai cacing, apakah kamu bersyukur menjadi cacing? Apa kata cacing? Aku adalah makhluk yang selalu bersyukur. Walaupun aku jalan di atas perut aku sendiri.
Tapi aku bersyukur. Kenapa? Aku masih mending, aku masih lebih baik. Karena akulah makhluk satu-satunya yang nanti akan mencari manusia di kuburannya masing-masing. Ketika manusia itu sepanjang hidupnya tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah cukup, selalu kurang. Aku adalah makhluk yang pertama yang akan mencari lubang-lubang manusia yang akan diazab oleh Allah. Subhanallah. Jadi cacing saja bersyukur, Pak. Justru cacing itu yang nanti akan mencari kita kalau sepanjang hidup kita nggak pernah bersyukur. Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan kepada kita jangan pernah mengeluh. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa apa yang sudah Allah kasih itu kurang, tidak. Allah sudah ukur dan ukuran Allah itu ukuran yang terbaik. Ibu pakai sepatu nomor 38, contoh. Saya 43, sepatu saya. Ibu jangan maksain pakai sepatu saya. Koplak, tahu koplak? Kegedean. Saya maksain pakai sepatu ibu, jebol. Terus Ustadz, yang paling nikmat itu apa? Yang paling nikmat adalah nikmati ukuran sepatu masing-masing. Dengan senantiasa ucapkan alhamdulillah. Ibu kalau hidup nggak pernah bersyukur, apa yang sudah Allah kasih kurang terus. Betul nggak Bu? Bu? Ibu bersyukur nggak punya suami seperti ini? Kurang keras. Bersyukur nggak punya suami seperti ini? Bapak bersyukur nggak punya istri seperti itu? Wah ini curiga saya ini. Mau bilang bersyukur, mau nambah Ustadz. Udah bersyukur aja Pak, ya Allah. Apa sih yang Allah kasih dalam hidup kita yang kurang? Nggak ada. Kita dikasih nafas itu rezeki, jantung berdetak rezeki, nadi berdenyut rezeki, kaki bisa melangkah rezeki, semuanya rezeki. Maka mumpung masih hidup dan Allah masih kasih rezeki, Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur. Saya punya orang tua angkat di Samarinda, Kalimantan Timur, Pak. Kalau kata anak muda sekarang, the Sultan of Kalimantan Timur. Kan salah satu sultan di Kalimantan itu ada Haji Hisam namanya ya. Ini teman saya sama tapi dia tidak mau diekspos. Tapi sudah meninggal dunia. Itu rumahnya Pak, nggak tanggung-tanggung Pak. 6 lantai Pak. Rumah 6 lantai. Saking kayaknya itu rumah bukan pakai tangga lagi Pak. Pakai apa? Bukan lift Pak, pakai bambu. Naiknya ngesot gitu ke atas. Naik lift Pak, pakai lift. Semua merek mobil ada. Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Hummer, Rubicon, punya semua. Apa yang kurang? Istrinya cantik jelita, putih, tinggi. Suatu hari dia punya speedboat. Speedboat tahu Pak ya? Yang buat di sungai-sungai Mahakam. Karyawannya lagi libur, nggak sengaja dia nyalain mesin speedboat kecil. Nah itu mesinnya mental Pak. Kipasnya itu mental, tidak sengaja kena 2 jari Pak. Jari tengah sama kelingkingnya habis sudah. Lepas. Kalau nempel masih mending Pak, masih bisa dijahit. Ini lepas. Itu dia berobat kemana-mana. Dia mau cari jari yang mirip sama aslinya. Dia pergi ke Inggris, katanya di sana ada rumah sakit yang bisa membuat jari hampir mirip sama aslinya. Harganya berapa? Per jari itu lebih dari 1,2 miliar Pak. Masya Allah.
Urusan jari kelingking kita mau beli saja 1,2 miliar Pak. Belum jantung. Itulah kenapa banyak orang yang jual ginjal. Ya. Banyak orang yang jual organ-organ tubuh. Kenapa? Karena harganya mahal. Bapak nggak pakai baju, nggak pakai celana, dalam keadaan telanjang bulat, dijual pun mahal Pak. Masalahnya yang mau siapa kan itu. Dahsyat Pak. Saya bawa teman saya berobat mata Pak. Habis kena katarak dia yang sebelah kiri. Tapi gagal operasi. Akhirnya dia harus pergi ke Dubai. Ke Emirat Arab untuk operasi. Sampai sekarang belum sembuh. Dia bilang apa? Ya Allah, nikmat mata saja sudah mahal. Maka kita sering lupa, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita tidak bersyukur, yang kita pikirin harta, uang. Fulus. Ada fulus, mulus, enggak ada fulus, mamfus. Inilah kenapa kita perlu tahu, jangan cuma cari senang, tapi carilah bahagia. Dan itulah yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul umur berapa ya? Umur ke-40. Hati-hati, 40 ini adalah umur penentuan kita Pak. Maka Rasul diangkat umur 40. Umur 40 kita sudah berusaha dekat dengan Allah, kesananya insya Allah dekat. Tapi kalau umur 40, abang-abang semua, udah semua, mas, umur 40 masih doyan dosa, masih demen mabok, masih suka zina, masih suka ninggalin sholat, umur 40, hati-hati Pak. Umur 40 itu menentukan umur-umur kita berikutnya. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari diambil sama Allah umur berapa? 40. Hati-hati dengan umur 40. Ini angka keramat buat umur manusia. Lolos kita, kesononya insya Allah baik. Tidak lolos kita, kesononya penuh dengan keburukan. Ini umur 40. Rasul ketika mau diangkat, Nabi Muhammad ketika mau diangkat jadi Rasul, malaikat Jibril turun lagi Pak. Tapi bukan buat nanya kabau, bukan. Ini lain lagi ceritanya. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, sebelum engkau aku angkat jadi Rasul, perintah dari Allah, Allah memberikan 2 pilihan. Berapa pilihan Bu? 2. Kata Allah, Muhammad, kamu mau jadi nabi dan raja, atau mau jadi nabi dan hamba? Paham nggak ini Pak? Pilihan pertama, kamu mau jadi nabi dan raja, nabi sekaligus raja. Apa kamu hanya pilih mau jadi nabi tapi cuma hamba, biasa saja? Apa yang dipilih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku lebih memilih menjadi nabi dan hamba. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kalau saja engkau pilih engkau menjadi nabi dan raja, maka apapun yang engkau sentuh akan menjadi emas. Apapun yang engkau pijak akan jadi mutiara. Saking cintanya Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad lebih memilih nabi dan hamba. Dia tidur di atas pelepah kurma sampai berbekas di badannya. Dia tidur di depan Masjid Nabawi. Tidak ada Rasul duduk di atas singgasana, hidup di istana, tidak. Raja Persia dan Romawi yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad bingung. Ini Nabi Muhammad terkenal, masyhur. Seseorang yang membawa agama baru, agama Islam. Tapi tidak punya istana dan singgasana, tidak seperti raja-raja yang lain. Karena Rasul ingin mengajarkan hidup itu yang mahal adalah bahagia. Bapak Ibu, ada orang rumahnya mewah,
kasurnya spring bed. Pakai per Pak, kayak zaman sekarang. Mereknya King Coil. Harganya 8,5 juta, tapi nyicil 10 tahun. Saya tanya, tidurnya nyenyak apa enggak? Enggak. Kepikiran apa Bu? Cicilan. Tapi berapa banyak tukang parkir yang tidak punya kasur, tidur di pelataran toko, nikmat. Sender sedikit, wah ngorok dia. Alhamdulillah, ternyata tidur itu bukan masalah kasurnya. Senikmat-nikmatnya tidur itu adalah di saat kita ngantuk. Tidur di mana aja jadi. Makan yang paling enak itu bukan karena lauknya Pak, tapi karena sehatnya. Walaupun kita makan cuma pakai nasi, cuma pakai nasi, sambal, kecap, ayam bakar, ati ampela, ayam goreng, banyak ya Pak. Sambal, kerupuk, nasi, nikmat. Kenapa? Karena kita lapar Pak, itu yang bikin nikmat. Tadi saya cerita di masjid sebelumnya, Mas Tukul Arwana. Setelah dioperasi Pak, makannya kan apa saja. Sekarang sudah pulang ke rumah. Pantangannya banyak dan makannya kadang harus dari selang Pak. Aduh, masukin selangnya aja udah berasa perih. Bapak makan pizza, makan KFC, keju yang enak-enak, tapi dari selang, enak gak Pak? Nggak enak. Tapi makan tempe, makan petai, makan jengkol, ada jengkol di sini Pak. Makan jengkol, makan ikan asin, enak kalau dari tempatnya, ya dari mulut. Almarhum Olga, saya ingat waktu dirawat di Singapura, saya dikirimin fotonya. Itu makan Pak, dilubangin dari sininya Pak. Dimasukin selang, sampai ke perut. Senikmat apapun makan tidak jadi nikmat. Tapi makan dari mulut, lauk yang mentah sekalipun masuk enak Pak. Apalagi Covid zaman begini Pak, perut jangan sampai kosong. Di rumah ada apa aja, makan. Ada pisang bakar, makan. Ayam goreng, hajar. Lauk habis, sendal goreng Pak, hajar. Apa yang bikin enak? Sehat. Makanya bahagia. Kan yang kita baru bahas berapa? 2. Yang pertama apa? Senang. Yang kedua? Ini yang ketiga. Ini yang paling mahal Pak. Orang senang belum tentu bahagia. Orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang berkah pasti bahagia dan senang. Apa itu berkah? Berkah itu ketika Bapak senang, ketika Bapak bahagia, senang dan bahagia Bapak bisa dirasakan oleh orang lain dengan berbagi. Itulah berkah. Saya punya minuman, senang, dikasih panitia, teh tawar hangat. Bapak tahu, saya bahagia. Yang bikin saya bahagia, yang bikin minuman ini bukan tehnya, tapi apanya Pak? Gratisnya. Enggak berbayar, bahagia. Tapi ketika saya bilang, Pak, sini Pak, contoh, ini teh saya belum saya minum, silahkan Bapak minum. Diminum sama orang itu, teh itu bukan menjadi senang dan bahagia, tapi teh menjadi berkah. Karena Bapak berbagi kebahagiaan kepada orang lain. That's the point, itulah berkah. Makanya saya teringat ketika kaum muhajirin yang berasal dari Mekah pindah semua ke Madinah. Kaum Madinah disebut dengan kaum Ansor. Hajaro yuhajiru, kaum yang berhijrah disebut muhajirin. Mereka hijrah. Disinilah sangat kental persaudaraan. Apa kata orang-orang yang ada di kota Madinah? Hai saudaraku orang Mekah yang baru datang. Kalian tidak bawa apa-apa. Yang punya kebun, ambil separuh kebun saya. Wah, itu berkah.
Saya punya toko, penghasilannya ambil. Saya punya pohon kurma, sebagian ambil. Saking hebatnya Pak, mohon maaf lahir batin, Ibu jangan tersinggung. Ini cerita dan sejarah, harus saya sampaikan. Apa kata orang Ansor? Hai laki-laki kaum muhajirin, istri saya ada 3. Pilih satu, mana yang kamu suka. Akan saya ceraikan dia, selesai masa iddahnya, silahkan ambil jadi istrimu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kira-kira orang di sini sanggup tidak seperti itu Pak? Apa yang mau dibagi? Istri satu aja takut ya. Kan gitu ya. Ini gambaran, Masya Allah betapa mulianya berbagi itu Pak. Dan itu berat, tidak terjadi di zaman sekarang. Saya punya mobil satu contoh. Saya bilang sama teman saya, kamu jemput anak yatim 5 orang di pesantrennya. Kamu ajak jalan-jalan. Tempat rekreasi yang paling dekat di sini apa namanya, Pak? Apa? Hah? Talabang Satang. Apa sih, Pak? Talabang Sakti. Itu tempat berenang, Pak. Ini ada anak yatim, saya punya mobil, jemput anak di pesantren, bawa ke Kalabang Sakti. Talabang. Ke Talabang Sakti. Bahagiakan anak yatim, kasih mereka makan, kasih mereka minum, kasih uang jajan. Itu berkah. Kalau kita punya harta cuma sampai bahagia sayang, karena bahagia itu tidak jadi pahala di akhirat. Kenapa orang berkah itu mahal dan derajatnya paling tinggi? Karena dia menjadikan pahala dari harta dunianya, apapun jabatannya, sebagai investasi akhirat dan amal jariah. Subhanallah. Jadi intinya orang yang sedekah hidupnya berkah. Orang yang pelit hidupnya makin sulit. Itu rumus dan dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita terakhir sebelum kita masuk pada sesi berikutnya. Terakhir. Di zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kaya raya, pengusaha, untanya 4 bukit, kambingnya 8 bukit. Kambing bahasa sininya apa Pak? Hah? Kambieng. Ini Abdurrahman bin Auf punya kambing. Enggak pantas saya Pak ya. Punya kambing berbukit-bukit. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menangis. Apa kata sahabat Rasul? Ya Muhammad kekasih Allah, nasihati saya wahai Muhammad. Saya ini sudah capek, saya lelah jadi orang kaya. Mungkin satu-satunya manusia di dunia yang capek jadi orang kaya dia doang. Di mana-mana orang capek jadi orang miskin. Capek Ustadz, pengen kaya aja, jadi orang miskin pegel. Tapi dia tidak, saya capek jadi orang kaya Muhammad, doakan saya biar jadi orang miskin. Masya Allah. Kata Rasulullah, aku doakan kamu, besok semua harta kamu sedekahin. Unta kamu yang berbukit-bukit, kasih anak yatim. Kambing kamu itu, yang jumlahnya ratusan ekor, kasih ke orang-orang du'afa biar mereka makan. Siap ya Rasulullah. Pulang Abdurrahman bin Auf. Sehari, 2 hari, 3 hari. 1 minggu dia datang lagi kepada Rasulullah. Nangisnya lebih parah dari nangis sebelumnya. Sahabat yang lain menyaksikan ketika Abdurrahman bin Auf datang menangis. Kata sahabat yang lain, tuh kan dia yang minta miskin, dia yang nangis. Pasti udah jatuh susah. Gulung tikar, ontanya habis, kambingnya habis. Kata sahabat. Rasul tanya, ya Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Sampai air matamu tidak berhenti. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Muhammad, atas saran engkau aku sedekahkan semua unta dan kambing-kambingku. Yang membuat aku menangis bukan karena aku jatuh miskin, tapi yang membuat aku menangis, semakin aku sedekahkan hartaku, semakin Allah limpahkan sampai detik ini hartaku. Subhanallah.
Jadi udah kayak keran nggak bisa diberhentiin Pak. Semakin dia sedekah, Allah semakin kasih banyak, semakin bingung. Saya senang ya Muhammad, kenapa? Saya semakin bersedekah, saya semakin berkah. Itulah berkah Pak. Dan Allah tidak melihat berapa jumlah yang disedekahkan. Tapi yang dilihat sama Allah, seberapa ikhlas dalam kita bersedekah. Maka dari sekian rangkaian kisah yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang berbahagia, maka saya bersama yayasan ini, KPB, tidak akan pernah lelah, tidak pernah akan capek untuk mengajak kaum muslimin di seluruh manapun untuk bersedekah lewat Al-Quran. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kenapa harus sedekah lewat Al-Quran? Bapak Ibu, saya punya minuman 1 gelas. Saya kasih Bapak, tadi kan berkah ya. Dihitung sama Allah 1 gelas dikali 10. Gelasnya 1 tapi pahalanya sama dengan saya ngasih 10 gelas. Itulah indahnya sedekah. Dikali 10 sama Allah. Kasih 1 gelas kali 10. Tapi yang dihitung sama Allah hanya gelasnya saja, bukan tiap tetes airnya. Saya kasih uang 10.000, itu sama dengan kita bersedekah 100.000 pahalanya. Itu sedekah. Apa hebatnya Al-Quran? Al-Quran yang dilipat gandakan sama Allah itu bukan per Al-Qurannya Pak. Kasih 1 Al-Quran sama dengan 10 Al-Quran. Bukan, terlalu sedikit urusan Al-Quran dihitung 1 kali 10. Yang dihitung pahalanya bukan per juz. Ada berapa juz dalamnya Pak? 30. Bukan per juz yang dihitung sama Allah. Bukan per surat yang di dalamnya ada 114 surat. Bukan per ayat yang di dalam Al-Quran ada 6.666 ayat. Ada pendapat yang lain 6.200 sekian. Tapi yang paling banyak digunakan 6.666 ayat. Yang dihitung sama Allah bukan per kalimat yang jumlahnya 77.200 lebih. Bukan. Tapi Masya Allah hebatnya Al-Quran. Ketika kita bersedekah Al-Quran, yang dihitung sama Allah pahalanya per huruf. Dahsyat Pak. Ini satu-satunya investasi akhirat yang gelombang pahalanya sangat besar dan dahsyat. Saya baca, saya buka surat Al-Fatihah misalnya, saya baca. Bapak misalnya sedekahin Quran ke saya, Ustadz Zaki saya sedekah, tolong Ustadz baca. Saya buka sedekah Al-Quran, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 19 huruf Pak. Kali 10 sama dengan 190. Kali 10 lagi sama dengan 1900. Dan ternyata karena yang paling banyak pahalanya adalah sedekah Al-Quran. Ketika kita meninggal, tertindih tanah, terhimpit tanah, itu semua pahala kebaikan sudah ngantri. Ngantri ingin mendampingi kita di alam kubur. Tapi sedekah yang paling ditunggu oleh malaikat penjaga kubur yang pertama adalah sedekah Al-Quran. Au mushafan warathahu. Almarhum Ustadz Arifin Ilham, saya baru tahu. Ternyata beliau rutin memberikan 1 hari 1 Al-Quran. Kan ada program one day one juz menghafal. 1 hari 1 Al-Quran. Tapi Ustadz Arifin secara diam-diam dia one day one Al-Quran. Ketika saya tanya sama manajemennya, Pak Ustadz, kenapa Ustadz Arifin selalu bersedekah Al-Quran setiap hari? Karena kata Ustadz Arifin, ini alasannya hebat. Karena beliau belum mampu menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 Al-Quran. Belum mampu. Kesibukan, kesehatan, urusan keluarga itu jadi alasannya. Karena beliau tidak mampu menghatamkan 1 hari 1 Al-Quran. Minimal kata Ustadz Arifin, saya bersedekah 1 hari 1 Al-Quran. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini lagi-lagi kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita bersedekah dalam bentuk Al-Quran. Kenapa? Inilah sedekah yang paling banyak aliran pahalanya. Inilah sedekah yang pertama kali ditunggu-tunggu oleh malaikat
penjaga kubur ketika kita tertindih tanah, terhimpit papan di kuburan kita masing-masing. Pak Ustadz, bagaimana caranya kalau saya mau bersedekah? Tadi sudah disampaikan sedikit, Bapak Ibu yang mau bersedekah, mahar per Al-Quran ini hanya 100.000 saja Pak. 100.000 saja. Uang 100.000 kalau beli bensin kecil Pak. Kalau beli kuota handphone mungkin cuma dapat 4-5 giga atau lebih lah. Tapi kenapa 100.000 ketika berhadapan untuk mencari berkah yang sudah kita bahas tadi, senang bahagia berkah, kok mahal ya, berat. Kata Allah, itulah ujiannya dalam bersedekah. Pak Ustadz, sedekah itu sebenarnya boleh ditampakkan apa harus disembunyikan? Ini banyak pertanyaan ke saya. Boleh ditampakkan apa harus disembunyikan? Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan pesan untuk kita semua. Orang yang bersedekah ditampakkan itu baik untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Tapi orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Jadi di sini urusannya bukan dosa atau tidak, Pak. Ini urusannya baik dan lebih baik. Kalau baik alhamdulillah, tapi hebatnya ketika sedekah ditampakkan, kemudian ada orang yang ikut bersedekah lagi, kita yang menampakkan malah mendapatkan pahala. Itu amal jariyah namanya, Pak. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu Pak Ustadz, saya tidak punya uang cash Pak Ustadz. Bapak Ibu, paling gampang itu sedekah dalam Al-Quran, dalam Islam. Sahabat kita umat Nasrani itu zakat, dia prosentasenya 10% dari penghasilan. Di Islam sangat ringan, berapa ukurannya Pak? 2,5%, ringan, tidak membebankan. Karena Islam tahu urusan keluarga kita banyak, anak bayar sekolah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang malam ini belum punya cash tapi mau ikut bersedekah, silahkan panggil sahabat-sahabat kami dari yayasan. Saya mau sedekah tapi uangnya belum ada malam ini. Saya mau sedekah 5 juta misal. Saya mau sedekah 10 juta. Tolong catat, itu janji saya dengan Allah. Saya akan lunasi. Boleh dicicil Ustadz? Boleh. Inilah nikmatnya sedekah sama Allah. Dicicil boleh. Hebatnya sedekah sama Allah, niatnya nyicil. Belum selesai cicilannya, Bapak sudah meninggal, pahalanya dihitung lunas sama Allah. Itu Pak hebatnya sedekah. Apa ada konsep agama lain seperti tidak? Paling nikmat ini sedekah dalam agama Islam. Pak Ustadz, saya nggak punya uang, tapi sedekahnya mau gotong royong sama teman-teman saya, boleh nggak? Silahkan, bebas. Inilah nikmatnya sedekah dalam Islam. Nyicil boleh, silahkan. Beli satu, silahkan. Nah, sebagai bentuk apresiasi Bapak Ibu yang nanti bersedekah Al-Quran lewat kami, dititipkan kepada kami, bukan ke rekening saya pribadi ya, tidak. Bukan ke rekening Ustadz Ikram sebagai ketua umum, tidak. Tapi ke rekening yayasan yang sudah tercantum, Bank Syariah Indonesia. Insya Allah amanah, kami salurkan sesuai amanah dari Bapak Ibu semuanya. Saya dengan KPB sudah keliling Sumatera, alhamdulillah, dari Aceh, Sumatera Utara, dan akan terus kita keliling menyampaikan kebaikan-kebaikan. Pak Ustadz, kalau mau mendapatkan Quran, berapa banyak sedekah Bapak Ibu yang nanti sedekah minimal sebanyak 10 mushaf atau sama dengan 1 juta rupiah, kami akan berikan 1 Al-Quran dan 1 sertifikat apresiasi yang sudah saya tanda tangani dan ada foto saya. Untuk yang di atas 10 mushaf atau 1 juta rupiah. Bapak Ibu yang bersedekah hanya dengan 5 eksemplar, 5 mushaf atau sama dengan 500.000 rupiah, maka kami akan memberikan hanya sertifikat apresiasinya saja. Tapi kalau 1, 2, 4 silahkan, boleh. Nah, supaya lebih rapi, lebih terorganisir, Bapak Ibu kami arahkan untuk kami akan bagi ke beberapa pintu sedekah ya. Bagi Bapak Ibu yang di pintu awal, pintu pertama, pintu sedekah yang kami buka adalah sedekah dengan nilai 100 mushaf Ustadz Ikram ya. 100 mushaf.
100 mushaf Al-Quran atau sama dengan 10 juta rupiah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ingin meraih berkah, bukan cuma bahagia dan senang, yang ingin bersedekah dengan jumlah 100 mushaf Al-Quran atau sebesar sama dengan 10 juta rupiah, silahkan angkat tangan, jangan malu, jangan bimbang, mau ke depan sini berfoto bersama saya nanti silahkan, akan kami serahkan Al-Quran dan sertifikatnya. Bapak Ibu yang malu, nggak enak Ustadz, saya malu, udah panggil sahabat-sahabat kami yang sedang berdiri, panggil, dicatat namanya, nanti setiap waktu akan kami ingatkan kewajiban Bapak untuk bersedekah, dan itu komitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bersedekah sebanyak 100 mushaf Al-Quran sama dengan nilainya dengan 10 juta rupiah, kami persilahkan. Kami bukakan beberapa pintu-pintu sedekah dengan jumlah yang saling berbeda supaya terorganisir dengan rapi, dan kami berharap ya Allah ya Karim, ketuklah pintu hati ayahanda ibunda kami yang ada di masjid ini untuk mereka ikut sama-sama bersedekah bersama kami dalam bentuk sedekah Al-Quran. Silakan, terutama ya Allah untuk ayahanda ibunda kami yang hari ini, saat ini sedang dilebihkan rezekinya, sedang disukseskan usahanya, sedang diberkahkan dan dinaikkan jabatannya, ringankan tangan mereka, ketuk hati mereka untuk bersedekah ya Allah. Silahkan, ada Bapak Ibu sebanyak 100 mushaf atau sama dengan 10 juta rupiah. Kalau tidak ada, kami akan tutup pintu dengan nilai 100 mushaf dan kami akan buka pintu sedekah dengan nilai yang lainnya. Ada? Silahkan. Kalau memang ada, nanti dicatat oleh sahabat-sahabat kami. Maju ke depan silahkan, tidak maju pun tidak jadi masalah. Oke, akan saya tutup angka 100 mushaf. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Yang berikutnya kita buka lagi pintu sedekah dengan angka yang lebih ringan, nilai yang lebih rendah sebesar 5 juta rupiah atau sama dengan 50 mushaf Al-Quran. Bapak Ibu silahkan, yang ingin bersedekah dengan jumlah itu silahkan, yang mau bergotong royong boleh, yang mau dicicil dalam waktu tertentu silahkan, sebesar 5 juta rupiah. Bapak Ibu, saya terus berdoa kepada Allah, ya Allah ringankanlah hati ayahanda ibunda kami yang saat ini beliau-beliau semua hadir di tempat ini untuk mereka ikut bersedekah bersama kami dalam bentuk sedekah Al-Quran. Silakan Bapak Ibu yang ingin ikut bersedekah, karena bagaimanapun sedekah ini urusannya dengan Allah ya. Kami hanya menjadi jembatan saja, menjadi mediator saja. Silakan, ada Bapak Ibu yang ingin bersedekah, baik sambil nanti kita tunggu di angka yang berikutnya, nanti sambil kita berzikir dan kita coba sama-sama bermuhasabah tapi sambil santai saja. Bapak Ibu silahkan, ada 5 juta rupiah. Kalau tidak ada, akan saya tutup pintu sedekah yang satu ini dan kita akan buka pintu sedekah raih berkah. Nah ini judulnya, saya dapat on the spot nih judulnya. Pintu sedekah raih berkah. Ini namanya pintu sedekah raih berkah. Yang berikutnya saya tutup dulu yang 5 juta, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Pintu berkah raih sedekah dengan nilai yang berikutnya kami buka dengan angka yang lebih ringan, yang lebih kecil lagi, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bersedekah dengan angka tersebut silahkan. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Yang mau bersedekah bareng-bareng silahkan. Baik, sambil kita menunggu yang ingin bersedekah di angka 3 juta. Tadi saya berbicara tentang Ustadz Arifin Ilham yang rutin bersedekah 1 hari 1 Al-Quran karena beliau sadar tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Beliau ganti pahalanya dengan bersedekah. Untuk ngalap berkah beliau,
dan kita doakan beliau